Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa di hari ini untuk mengangkat pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan di hari Minggu ini. Untuk itu mari siapkan hati, kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon hikmat melalui kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami memahami dan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami, bersabdalah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya menjadi sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, mulia untuk memuliakan Allah. Saudara, Mazmur pujian ini memfokuskan diri pada kemuliaan nama Tuhan. Fokus pada kemuliaan Tuhan, itu bisa kita lihat di ayat 2 dan ayat 10. Kemuliaan Tuhan nyata lewat karya ciptaannya,
yang begitu ajaib. Di dalam Perjanjian Lama, nama menyatakan karakter. Melalui Mazmur 8, pemazmur hendak menegaskan bahwa Allah bukan hanya Allah Israel, tetapi pencipta dan pemilik seisi dunia dan bangsa-bangsa di dalamnya. Kemuliaan Allah semakin nyata justru lewat karyanya yang mulia, yaitu manusia. Ayat 5. Apa kemuliaan manusia itu? Manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Ayat 6 bagian A, hampir sama seperti Allah. Mari kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 26. Manusia satu-satunya makhluk ciptaan di dunia ini yang dapat berkomunikasi dengan Allah sebagai satu pribadi kepada Sang Pencipta sempurna. Manusia dikaruniai potensi ilahi untuk mengembangkan diri agar hidupnya dapat dipakai oleh Allah. Lebih daripada itu, manusia dilengkapi dengan otoritas ilahi untuk mengelola dunia ini atas nama Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 6b. Itu sebabnya segenap makhluk ciptaan di atas alam semesta ini tunduk pada penguasaan manusia. Ayat 7 dan sampai 9. Saudara-saudara, bagaimana kita memuliakan Allah? Sebagai makhluk yang mulia, pertama, lewat ibadah dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama umat Tuhan yang lain. Nyatakan hormat dan sembah Anda lewat puji-pujian yang agung dan megah. Dan yang kedua, dengan cara kita menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, termasuk menghargai segala potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia. Dengan mengembangkan hidup ini, menjadi bakat untuk sesama, menjadi berkat untuk sesama. Kita sedang menyaksikan kemuliaan Allah lewat kemuliaan ciptaannya. Dan yang ketiga, dengan berperan sebagai juru kunci yang baik bagi semua ciptaan Allah. Tugas kita adalah mengelola alam ini supaya menjadi wadah yang asri dan harmonis, seperti Taman Eden dulu. Karena itu mari kita bangkit untuk membangun kembali lingkungan kita dengan memelihara kebersihan, keseimbangan ekosistemnya, dan mengisinya dengan perilaku hidup yang mulia. Saat ini kita berada pada hari Minggu tanggal 16. Besok, sebalaku anak bangsa, kita akan merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaan untuk kita sekalian ialah, apa yang sudah kita buat dan yang akan kita buat dalam rangka mengisi kemerdekaan itu? Minimal di masa pandemi COVID-19. Kita membuktikan itu dalam ketaatan kita mengikuti setiap aturan-aturan yang ada, termasuk memelihara kebersihan supaya kita sehat dan bisa memberantas penyebaran virus corona itu dari kehidupan kita. Tetaplah andalkan Tuhan dan muliakanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan.
Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Ya Bapa yang sungguh luar biasa yang telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kami bersyukur kepadamu karena kejadian kami terlalu ajaib. Ajarkan kami untuk belajar, menghargai ciptaan Tuhan lainnya di dalam kehidupan ini, terlebih khusus untuk sesama kami. Baik itu di dalam keluarga kami, di tengah masyarakat, di dalam jemaat, bahkan di tengah masyarakat dan bangsa. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati kami, khususnya dalam persiapan menyongsong perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 esok hari. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, agar kami boleh membuktikan peran kami dalam mengisi kemerdekaan, meskipun tantangan begitu dahsyat sementara kami hadapi di negeri ini. Berkati kami sekalian, para pemimpin bangsa, dan juga aparat keamanan negara, demikian pun dengan tenaga medis. Supaya secara bersama kami boleh bergandengan tangan atau bangkit untuk berkomitmen mengatasi penyebaran virus corona itu dengan tetap menjaga kebersihan dan berbagai aturan-aturan yang ada tetap kami ikuti. Untuk keluarga kami yang sedang sakit, tetap kami doakan. Kami percaya tangan Tuhan akan menjangkau mereka, menjamah untuk kemudian memberi kesembuhan. Yang sedang di dalam persoalan-persoalan hidup, kiranya mereka boleh dikuatkan bahwa Tuhan pun setia memeliharakan kami. Bapa kami di sorga, seluruh pengharapan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami dan Engkaulah pengharapan kami yang sempurna. Tuntun kami sepanjang hari ini menjalani hari Minggu, supaya hari ini sungguh kami boleh merasakan kasih Tuhan yang telah melepaskan kami di dalam Kristus Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini. Selamat hari Minggu Ibu Bapa dan saudara-saudara. Dan salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.